Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu dosen, guru, praktisi pendidikan, ya kepala sekolah, pengawas di seluruh penjuru tanah air. Tiba lagi pada hari ini kita akan sama-sama saling belajar, Bapak dan Ibu, pada channel masih di Transformasi Pendidikan. Saatnya kembali ke Khitoh ya. Pada kesempatan kali ini konten yang akan dibahas adalah tentang beberapa konsepsi besar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, orang tua kita semua ya, yang akan kita bedah insya Allah sampai tuntas. Mungkin nanti kontennya akan dipecah dan masuk pada konten berikutnya begitu ya, kalau pada konten kali ini tidak mencukupi waktunya begitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya sebelum kita lanjutkan pada banyak pemikiran atau konsepsi dari Ki Hajar Dewantara berikutnya, maka kita akan bersama-sama kembali mengkaji atau melihat kembali apa yang sudah dibahas pada konten sebelumnya ya. Bahwa konten sebelumnya kita sudah membahas tentang maksud dan tujuan pendidikan, yaitu ketertiban dan kedamaian. Maka tertib tidak akan tercapai kalau tidak damai ya, damai tidak akan tercapai kalau tidak dimerdekakan atau tidak merdeka, dan merdeka tidak akan tercapai kalau tidak rela berkorban ya. Kemudian rela berkorban tidak ada kalau tidak ikhlas ya. Dengan demikian maka dasar pendidikan di konten yang sebelumnya itu merupakan keikhlasan begitu ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu tidak akan manusia itu atau siswa ini sebagai manusia tidak akan tumbuh sesuai kodratnya seperti yang tercantum di dalam makna pendidikan yang dibahas pada konten yang pertama, yang merupakan upaya sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang menumbuhkan kodrat siswa gitu ya. Jadi pendidikan ini atau pembelajaran ini akan mencapai tujuannya ya, akan sukses kalau setiap diri siswa di dalam kelas ini sudah berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ya, perkembangan siswa sesuai dengan kodratnya melalui proses pendidikan atau pembelajaran tadi itu tidak akan terjadi kalau siswa tidak mampu menguasai diri ya. Maka self regulation atau bagaimana menguasai diri sebagai penciri bahwa dia merdeka atau mandiri, mampu memiliki regulasi diri yang baik ya. Maka penguasaan terhadap diri, mengamati dirinya, menghayati dirinya sampai dia memiliki kehanungan atau nung dalam Ki Hajar Dewantara atau kekuatan dalam menguasai diri, itu merupakan syarat untuk dia tumbuh sesuai kodratnya. Jadi bagaimana guru memfasilitasi dalam pembelajaran supaya tumbuh kekuatan atau kekuasaan dalam diri siswa untuk mampu menguasai dirinya itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara tidak akan mampu menguasai diri, tidak akan muncul kehanungan atau kekuatan dalam jiwanya untuk menguasai dirinya kalau siswa tadi tidak memiliki pandangan hidup ya. Jadi sangat penting dalam pembelajaran setiap diri di dalam kelas, termasuk guru dan siswa, memiliki pandangan hidup. Dengan demikian maka dalam pembelajaran dibiasakan siswa diajak untuk bermimpi gitu ya. Silakan bermimpi setinggi langit begitu ya, supaya usahanya nanti keras untuk mencapai langit tadi. Jangan sampai hanya bermimpi itu hanya sebatas langit-langit saja atau hanya sebatas atap saja, sehingga upayanya juga hanya mencapai atap saja begitu ya. Biarkan, karena manusia itu tugasnya berjuang, termasuk siswa, maka perjuangan inilah yang dia akan laksanakan sekeras mungkin untuk mencapai mimpinya tadi. Jadi tidak akan mampu menguasai diri tanpa memiliki pandangan hidup ya. Tadi implementasinya mengajak siswa bermimpi, bercita-cita ya dalam pembelajaran tadi. Kemudian pandangan hidup ini tidak akan tumbuh pada siswa itu kalau tidak diberikan kelonggaran ya. Kelonggaran tadi ya kemerdekaan tadi kepada siswa untuk dia menuangkan ide gagasan, menjemput bola gitu ya, bukan menunggu bola. Dan ini tidak terjadi kalau gurunya tidak memiliki proses ngemong gitu ya. Jadi guru harus memiliki ngemong dan momong, yaitu memberikan kemerdekaan tapi tetap mengamat-ngamatinya tanpa membiarkan begitu saja. Kalau siswa butuh bantuan dan berbahaya itu secara fisik dan mental, maka guru baru membantunya. Tapi kalau tidak membahayakan, biarkan dia mandiri ya, keluar keringat dingin, keluar keringat panas, supaya mereka sebagai manusia memang benar-benar dimerdekakan. Itulah khitohnya begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, dalam pandangan Ki Hajar Dewantara ya, tidak mungkin kodrat itu tumbuh pada diri siswa kalau siswa dan guru tidak memiliki wished ya. Wished ini adalah bersih budi ya. Jadi syarat untuk menumbuhkan kodrat anak yaitu guru harus memiliki kebersihan budi untuk selalu berdekatan dengan sang anak dan berhamba kepada sang anak. Melayaninya seperti kita melayani anak kita sendiri gitu, karena memang mereka juga anak kita ya. Di sekolah tadi, dan luar biasanya guru, kenapa mulia ya profesinya, karena tidak hanya memikirkan satu anak saja yang ada di rumahnya, yang ada ikatan darah dengan dirinya, tapi mereka memikirkan puluhan anak yang sama sekali tidak ada ikatan darah dengan dirinya, tapi cinta kasih sayang selalu mengalir deras untuk mereka
dan tidak jarang guru yang tidak tertidur lelap dalam pembelajarannya karena dalam tidurnya ya, karena memikirkan banyak anak tadi yang ada dalam benaknya tadi. Nah, dengan demikian maka tidak mungkin setiap anak itu tumbuh sesuai kodrat kalau gurunya tidak memiliki wished atau kebersihan budi tadi. Nah, bersih budi ini itu ditandai dengan cara guru berdekatan dengan sang anak dan berhamba, melayani sepenuh hati, sepenuh jiwa kepada anak tadi. Mengidentifikasi kebutuhannya, membelajarkan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya, memberikan pembelajaran yang memang bermanfaat untuk diri dan masyarakatnya, begitu ya, sehingga siswa benar-benar merasakan kebermanfaatan dalam pembelajaran dengan sepenuh jiwa dan hatinya, begitu ya. Nah, kemudian bersih budi ini ditandai dengan guru itu memiliki tajam angan, kemudian memiliki bersih rasa atau halus rasa, dan memiliki kuat kemauan. Jadi tajam angan, halus rasa, kuat kemauan itu sebagai penciri dari guru yang memiliki kebersihan budi tadi. Dan kebersihan budi ini sebagai syarat untuk menumbuhkan kodrat anak, dimana sambil bersih budi guru selalu berdekatan dengan sang anak ya. Tanpa bersih budi maka guru ditolak oleh anak. Dengan demikian maka kebersihan budi ini akan menjadi syarat untuk guru diterima oleh anak tadi, dan guru dapat menyelami dunia anak, berdekatan dengan mereka, dan dapat memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Artinya dapat melayani mereka dengan sepenuh hati, begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemarin juga di konten sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang makna merdeka berdasarkan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang Tuturi Handayani ya. Dibahas kemarin bahwa tuturi itu merupakan merdeka, handayani adalah tunduk. Dalam kosakata bahasa Inggris adalah freedom and liberty ya. Tuturi itu adalah mengikuti, tetapi tetap handayani yaitu tetap memberikan pengaruh, tidak membiarkan begitu saja untuk siswa melaksanakan aktivitasnya. Guru tetap mengamati dan memberikan intervensi jika itu dibutuhkan. Jadi tuturi adalah mengikuti, handayani adalah mempengaruhi, atau merdeka yang tunduk ya, atau memberikan kelonggaran kemerdekaan tetapi tetap memberikan proses ngomong dan ngemong gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu masih tetap di channel Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Khitoh ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas konsepsi-konsepsi yang lain selain tuturi handayani yang tadi dipaparkan dan pada konten sebelumnya dipaparkan. Juga kita akan membahas tentang konsepsi-konsepsi besar berikutnya. Di antaranya ada yang disebut Trihayu ya. Ini menandakan bahwa filsafat dari Ki Hajar Dewantara itu kan akan lintas zaman, lintas bangsa ya. Karena dalam Ki Hajar Dewantara itu ada yang disebut dengan konsepsinya Trihayu gitu ya. Trihayu itu hayuning mamayu hayuning sarira, mamayu hayuning bangsa, dan mamayu hayuning bawana gitu. Jadi ada konsep Trihayu di dalam Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya, di mana Trihayu, hayu yang pertama adalah mamayu hayuning sarira. Jadi kalau belajar itu memang istilahnya harus bermanfaat bagi dirinya gitu ya, bagi diri siswa. Tapi tidak hanya bagi diri siswa, tidak hanya mamayu hayuning sarira, tapi ada mamayu hayuning bangsa. Jadi bermanfaat bagi masyarakat, bagi bangsa. Juga yang terakhir adalah mamayu hayuning bawana, yaitu bermanfaat bagi dunia begitu ya. Dengan demikian maka dipastikan filsafat Ki Hajar Dewantara ini adalah filsafat yang kultural nasional, tetapi tidak melupakan hal-hal yang sudah dipikirkan oleh bangsa lain, kalau itu memang ada relevansinya dengan budaya bangsa kita dan dapat kita akomodasi ya, untuk terjadi asimilasi dan akomodasi begitu ya, terkait budaya tadi. Kemudian konsepsi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara juga selain lintas bangsa, jadi ya lintas zaman. Jadi kapanpun akan sangat dibutuhkan begitu, karena memang terkait dengan filsafat manusia tadi ya. Ketika Ki Hajar Dewantara membedah tentang makna pendidikan, maka selalu dasarnya adalah filsafat manusia tadi, yaitu hakikat manusia. Nah, dengan demikian maka selama manusia itu adalah manusia ya, maka sampai kapanpun akan selalu dibutuhkan konsepsi-konsepsi besar atau pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, sehingga dipastikan bahwa pemikirannya, konsepsinya, filosofinya itu akan lintas bangsa juga lintas zaman, karena selalu didasarkan pada hakikatnya manusia tadi begitu ya, sebagai makhluk yang merdeka, sehingga pendidikannya harus merdeka dan memerdekakan gitu. Nah, selain Trihayu tadi yang mendasari bahwa filosofinya memang itu lintas zaman, kemudian lintas bangsa ya, maka ada filosofi yang lain, diantaranya ada Neng Ning Nungnang ya. Neng Ning Nungnang itu sebagai syarat bahwa guru memiliki wished, kemudian siswa berkembang sesuai kodrat gitu ya. Tujuan pendidikan adalah setiap diri, yaitu siswa, dapat berkembang sesuai kodratnya. Nah,
Ketika setiap diri di dalam kelas yang dididik oleh kita itu berkembang sesuai dengan potensi, sesuai dengan kodratnya, karakteristiknya, maka itu merupakan penanda kemenangan. Dalam Ki Hajar Dewantara itu yang disebut dengan nang ya. Nang itu menang. Jadi kemenangan ketika setiap diri di dalam kelas sudah dimerdekakan. Sudah berkembang sesuai dengan potensi, sesuai dengan kodratnya, dan kata Ki Hajar Dewantara tidak mungkin nang kalau tidak nung ya. Jadi nung itu kehanungan ya, hanung kekuatan dalam bahasa Jawa itu merupakan dasar mencapai kemenangan. Sehingga setiap diri, guru, siswa harus memiliki kekuatan, menguasai diri, kekuatan untuk mengatur akalnya tadi ya, supaya benar-benar tidak merugikan semua. Akalnya tadi digunakan memang untuk hal-hal yang bermanfaat, ya lebih dominan akal dibanding syahwat, begitu ya. Sehingga guru dan siswa memiliki kekuatan atau kehanungan dalam belajar, dan kehanungan ini tidak makin terjadi kalau tidak wening gitu ya. Wening ini suci pikiran dan suci jiwa. Sehingga dalam pembelajaran siswa dibawa untuk mensucikan pikirannya, mensucikan jiwanya, melihat kembali apa tujuan pembelajaran, apa yang akan mereka lakukan, kenapa harus dilakukan, apa manfaatnya. Itu penting untuk digali dari diri siswa supaya mereka di awal pembelajaran itu memang sudah suci pikiran dan jiwanya. Itu yang disebut dengan keweningan. Wening itu suci pikiran. Wening tidak terjadi kalau tidak meneng ya. Neng dalam Ki Hajar Dewantara adalah meneng. Meneng itu diam ya. Makanya guru di zamannya dulu itu ya sering membawa kita untuk ngeraga meneng ya. Diam sejenak, sidakep bari balem, itu tujuannya supaya siap untuk wening ya, supaya suci hati, pikiran dan jiwanya. Dengan demikian muncul kehanungan yaitu kekuatan, dan muncullah kemenangan yaitu setiap diri tumbuh sesuai kodratnya tadi. Nah, ini filosofi besar, konsepsi pemikiran yang besar dan hebat neng ning nung nang ini ya, yang muncul pada fase-fase dalam pembelajaran itu yang dikemukakan oleh para pakar, diantaranya oleh David Ausubel tentang belajar penuh keterkaitan, mengaitkan antara materi yang akan dipelajari dengan materi yang sudah ada dalam benak siswa. Itu yang disebut dengan apersepsi ya. Kita selalu gandrung dengan Ausubel ya tentang apersepsi tadi ya, tentang belajar bermakna atau meaningful learning. Padahal dari Ki Hajar Dewantara sudah ada itu neng ning nung nang ya. Ketika belajar bahwa dulu dia meneng, supaya apa? Supaya dia tenang. Setelah itu maka pikirannya akan mulai jernih, hati dan jiwanya bersih. Itulah keweningan. Setelah muncul wening maka dia akan hanung penuh dengan kekuatan, dan dengan kekuatannya menggunakan akal tadi dia akan mencapai kemenangannya, yaitu kemenangan dalam mengatasi alam dan zaman. Dan ketika dia menang maka jadilah makhluk yang berbudaya yang mampu menaklukkan alam dan zamannya ini. Nah, dengan demikian maka setiap diri akan tumbuh sesuai kodrat apabila tadi ya, neng, ning, nung, dan nang ini dilakukan dalam pembelajaran. Nah, itu filosofi besar Ki Hajar Dewantara berikutnya setelah Trihayu ya. Jadi Trihayu, neng, ning, nung, nang ya. Dan selanjutnya ada Tringa Bapak dan Ibu ya. Ngerti, ngerasa, ngelakon gitu ya. Jadi kalau belajar itu siswa diajak untuk yang pertama ngerti dulu ya. Nah, dalam kajian kontemporer sekarang itu yang disebut dengan etik ya. Jadi belajar itu etik dulu. Bagaimana siswa menguasai pengetahuan tadi sehingga dia tahu, paham gitu ya. Nah, tapi tidak hanya di sana, harus ada value. Dalam Ki Hajar Dewantara, dalam Tringa itu ngerti, ngerasa. Nah, ngerasa inilah value ya. Jadi relevan sekali apa yang dikaji oleh bangsa luar ya, dengan apa yang sudah ada dalam Ki Hajar Dewantara dari sejak dulu. Jadi yang kontemporer sekarang itu sudah Ki Hajar Dewantara paparkan dari sejak awal itu tentang Tringa ya. Konsepsi yang sekarang ada ketika belajar itu etik, values, wisdom ya. Etik itu berarti terkait dengan bagaimana mengetahui, memahami apa yang disampaikan oleh guru, memahami materi, informasi, pengetahuan gitu ya. Tetapi setelah itu tidak cukup sampai sana, tapi siswa harus mulai merasakan values tadi. Dalam Ki Hajar Dewantara itu ngerasa. Nah, kemudian tidak sampai di sana, digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. Itu yang disebut dengan wisdom. Dalam Ki Hajar Dewantara itu yang disebut dengan ngelakon. Jadi ada etik, values, wisdom yang sepadan dengan ngerti, ngerasa, ngelakon. Hanya etik, values, wisdom itu baru sekarang, ngerti, ngerasa, ngelakon dari dulu gitu ya. Jadi dalam pembelajaran menurut versi Ki Hajar Dewantara, ajak siswa memahami materi, informasi yang sedang dipelajari dan merasakannya. Tidak hanya merasakannya, juga melakoninya untuk memecahkan masalah dalam hidupnya, karena memang jenjang pendidikan SD, SMP, SMA adalah pendidikan ilmu hidup. Sehingga apa yang didapatkan dalam kelas ya, dalam lingkup yang lebih kecil itu dilakoni dalam kehidupan nyata dalam lingkup yang lebih besar. Itu adalah konsepsi yang berikutnya dari Ki Hajar Dewantara tentang ngerti, ngerasa, ngelakon atau Tringa tadi ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ada juga konsepsi berikutnya yang akan kita bahas ya hari ini ya, yaitu tentang
Pancadharma, Bapak dan Ibu. Pancadharma ini dijadikan dasar atau prinsip dalam pendidikan di taman siswa, ya. Di mana dalam Pancadharma itu ada dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam pelaksanaan pendidikan di taman siswa, dan ini kalau digunakan di nasional akan sangat relevan gitu ya. Yang pertama adalah tentang prinsip kodrat alam. Dalam prinsip kodrat alam terkandung makna bahwa mendidik atau mengajar atau membelajarkan itu harus melihat kodrat setiap anak gitu ya, bahwa setiap anak memiliki kodrat, baik itu dasar maupun ajar, yang didapatkannya melalui lingkungan. Kalau itu ajar bisa jadi dari turunan, itu yang disebut dengan dasar. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara menyatakan dalam konsepsi tentang anak tadi ya, bahwa anak itu terlahir teori konvergensi ya, teori konvergensi dari Ki Hajar Dewantara itu memandang bahwa anak itu terlahir seperti kertas tertulis samar. Tugas guru adalah mempertebalnya. Artinya setiap anak terlahir sudah memiliki potensi, hanya samar gitu ya. Tugas guru mempertebalnya melalui pengaruh dari guru tadi, yaitu melalui intervensi dalam pembelajaran ya. Nah, dengan demikian maka setiap diri tumbuh sesuai kodratnya. Inilah makna bahwa manusia dimanusiakan gitu ya. Kemudian manusia yang merdeka dimerdekakan ya. Sesuai dengan potensi dan kodratnya mereka tumbuh, sehingga suatu saat nanti biji jagung akan tumbuh menjadi tanaman jagung yang hasilnya dapat dirasakan bersama antara petani dengan semua yang menanamnya gitu ya. Kemudian juga biji padi akan tumbuh menjadi bulir-bulir padi dan sebagainya, karena apa? Setiap diri tadi difasilitasi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian selain prinsip tadi yang disebut dengan kodrat alam, juga ada prinsip kemerdekaan ya. Kalau kodrat alam memandang bahwa setiap diri punya kodrat ya, baik dasar maupun ajar gitu. Nah, kalau kemerdekaan, kalau dia punya kodrat ya berarti harus dimerdekakan. Karena mereka memiliki kodrat sebagai manusia, berarti dia harus dimanusiakan. Manusia itu unik dengan segala keunikannya, yang bertugas berjuang, berarti harus merdeka dan dimerdekakan. Nah, berarti prinsip yang kedua dalam pembelajaran, dalam pendidikan adalah apa? Memerdekakan. Sehingga muncul prinsip kemerdekaan. Nah, kemerdekaan inilah yang kemarin kita sudah bahas dalam Tuturi Handayani, yaitu freedom and liberty, atau Tuturi bermakna merdeka, tetapi Handayani bermakna tunduk pada kesepakatan bersama begitu, sehingga kemerdekaannya bebas tetapi tidak mengganggu kemerdekaan orang lain begitu ya, Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu masih tetap di channel Transformasi Pendidikan. Saatnya kembali ke Khitoh ya. Berikutnya Bapak dan Ibu, dasar atau prinsip berikutnya pada Pancadharma adalah tentang prinsip kemanusiaan. Nah, ini jadi ada kaitannya terus ya. Kodrat berarti dimiliki oleh manusia, harus dimerdekakan. Kemudian muncul prinsip selanjutnya bahwa yang kita didik adalah manusia, sehingga dasarnya adalah kemanusiaan. Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial yang kemarin sudah kita bahas, yang tugasnya berjuang menghadapi alam dan zaman karena mereka memiliki akal budi sebagai kekuatan, sehingga harus diberdayakan, Bapak dan Ibu ya. Nah, dengan demikian maka manusia ini yang tadi menjadi dasar di dalam pendidikan di taman siswa, yaitu pendidikan nasional juga, bahwa yang kita didik adalah manusia, maka harus dimanusiakan ya. Nah, syarat dari manusia tadi untuk dimerdekakan diantaranya dengan memberikan kemerdekaan untuk dididik ya oleh kita, juga dia memiliki kemerdekaan untuk menuangkan ide gagasan ya, menggunakan akalnya dan sebagainya. Tugas kita adalah memandunya dan membimbingnya ya. Kemudian secara ruhiyah atau secara hakikat tadi, manusia yang memiliki akal tadi dan syahwat ya, yang tugasnya berjuang tadi dapat difasilitasi oleh guru yang juga manusia ya, sehingga ada sifat yang manusia tadi adalah dapat mendidik dan terdidik begitu ya. Maka dalam pembelajaran memang kemanusiaan ini menjadi sesuatu yang menjadi dasar dalam pembelajaran ya, sehingga proses pendidikan yang dilaksanakan oleh Ki Hajar Dewantara termasuk konsepsi-konsepsinya selalu mendasarkan pada filsafat manusia. Kenapa? Karena kita mendidik, dan pendidikan ini hanya bisa dilakukan pada manusia, dan yang mendidiknya adalah manusia itu juga. Nah, kemudian selain prinsip kemanusiaan ada juga prinsip kebangsaan. Ketika manusia berkumpul, yang merupakan makhluk individu tadi berkumpul menjadi makhluk sosial, maka akan terikat menjadi sebuah kesepakatan, sehingga tujuannya ke arah persatuan dan kesatuan ya. Nah, di sini ada kebangsaan, sehingga setiap manusia tadi ya sebagai makhluk individu berkumpul menjadi sebuah bangsa yang besar ya,
Sehingga dalam pembelajaran guru harus mampu ya memfasilitasi pembelajaran yang mampu tidak hanya memunculkan karakter individu pada manusia, tetapi memunculkan sifat-sifat sosial ya, di mana manusia sebagai makhluk sosial bisa diberdayakan. Kemudian tentunya setiap bangsa ini berbeda karena merupakan kumpulan manusia yang berbeda. Bangsa Indonesia juga memiliki garis-garis budaya, memiliki penciri yang khas. Maka ketika manusia itu dibelajarkan melalui proses pendidikan dan dia berkumpul menjadi sebuah bangsa, maka tentunya akan berbeda ya proses pendidikan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya, begitu ya. Ada wacana untuk mendatangkan banyak guru ke Indonesia, mereka hanya akan mampu mengajar ya, transfer ilmu pengetahuan begitu ya, transfer of knowledge ya. Tetapi mereka tidak akan mampu mendidik, karena pendidikan ini erat kaitannya dengan kebangsaan tadi dan kebudayaan begitu ya. Artinya apa? Tidak mungkin anak itik bisa berenang oleh induknya ayam. Anak itik itu akan bisa berenang oleh induknya itik ya. Jadi bangsa kita tidak mungkin bisa berhasil dididik oleh bangsa luar. Yang akan mampu mendidik bangsa kita adalah golongan bangsa kita sendiri. Nah, itu prinsip kebangsaan itu akan selalu mendasari prinsip-prinsip pendidikan di kita. Bahwa ada proses transfer budaya di dalamnya dari satu generasi ke generasi yang lainnya, dan itu harus dijunjung tinggi dan harus dijaga kelestariannya begitu. Nah, prinsip terakhir adalah ketika bangsa tadi sebagai bangsa, maka penciri khasnya adalah garis-garis budaya bangsa. Jadi setiap bangsa punya, ketika berkumpul itu sudah mampu menaklukkan alam dan zamannya, kemudian mereka merdeka dengan kekuatan akalnya, dan mereka berkumpul, kemudian mereka menjadi sebuah bangsa yang memiliki budaya. Nah, dengan demikian maka dalam proses pendidikan harus selalu mempertahankan garis-garis budaya bangsa. Nah, selanjutnya Ki Hajar Dewantara memunculkan bagaimana menjaga budaya bangsa ini tetap lestari, sehingga muncul asas trikon ya. Jadi ada trikon ya setelah Pancadharma di dalam prinsip dasarnya, yaitu kebudayaan ya. Maka bagaimana budaya ini yang merupakan penciri sebuah bangsa tadi memiliki lestari ya di dalam prosesnya, sehingga muncul trikon tadi. Yang pertama adalah continuitas, yaitu tidak melupakan apa yang sudah ada. Bangsa kita, orang tua kita sudah membangun ini semua ya. Maka hal-hal yang bisa kita pertahankan, kita lanjutkan untuk dilanjutkan. Itu yang disebut dengan continuitas ya. Tetapi tidak menutup dari budaya luar ya. Kita tetap konvergentie. Konvergentie itu adalah apa? Tetap membuka diri ya, menerima hal-hal yang baik dari bangsa luar masuk ke bangsa kita begitu ya. Tapi tetap harus konsentrisitas. Konsentrisitas adalah apa? Tetap tidak kehilangan jati diri atau garis-garis budaya bangsa, tetap dipertahankan itu sehingga kita tetap memiliki jati diri, tetapi jati dirinya dengan bumbu-bumbu dari luar sehingga semakin berkembang hebat dan mampu menjadi bagian dari budaya global gitu ya. Nah, dengan asas tadi trikon ya, kontinuitas, kemudian konvergentie, kemudian konsentrisitas, maka dipastikan budaya bangsa akan tetap dipertahankan ya, apalagi ini kalau dilaksanakan oleh guru dalam proses pendidikan di sekolah, sehingga dipastikan bahwa anak-anak kita dalam pembelajaran sekarang serba daring, banyak pengaruh dari lingkungan, dari budaya luar ya, tidak lantas kita kehilangan jati diri bangsa ya. Tetap kita melanjutkan apa yang sudah ada kalau itu bagus ya. Kata Ki Hajar Dewantara, kalau baju itu masih terasa nyaman untuk kita pakai, maka tetap kita pakai. Tapi kalau sudah menimbulkan penyakit dan nyaman untuk kita tidak pakai, maka akan kita tanggalkan. Nah, dengan demikian, maka hal yang baik dari apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita akan kita lanjutkan. Tetapi kita tidak menutup dari apa yang ada di luar yang sudah hebat. Kita ambil kalau itu relevan dengan bangsa kita. Tetapi kita jangan sampai kehilangan garis-garis budaya bangsa, supaya jati diri bangsa kita tetap ada, dan itulah Indonesia begitu ya. Nah, itulah Bapak dan Ibu ya, pada sesi kali ini kita sudah membahas tentang banyak konsepsi Ki Hajar Dewantara, mulai dari Tringa, Trikon, Trihayu, kemudian Pancadharma yang sudah kita bahas tuntas barusan, Neng Ning Nung Nang ya. Itu merupakan konsepsi pemikiran yang hebat dari Ki Hajar Dewantara yang harus kita pelajari dan kaji bersama gitu ya. Nah, jadi yang dapat kita simpulkan pada pertemuan hari ini adalah bahwa banyak pemikiran besar dari Ki Hajar Dewantara yang dapat kita implementasikan dalam pembelajaran. Akan sangat bijaksana kalau kita banyak mengkaji karya orang tua kita sendiri dibanding karya-karya orang luar ya. Sehingga kita mampu menghargai orang tua kita sendiri dan merupakan manusia atau keturunan-keturunan yang menghormati
leluhurnya begitu ya, sehingga tidak menjadi sosok-sosok yang durhaka begitu ya. Sehingga kalau durhaka biasanya di dalamnya ada hukuman begitu ya. Nah, hukuman inilah kalau kita durhaka akan menjadikan pendidikan ini adalah pendidikan yang tidak akan mencapai tujuannya gitu ya. Nah, pada sesi berikutnya Bapak dan Ibu tetap stay in ya pada channel Transformasi Pendidikan, saatnya kembali ke Hitoh. Berikutnya kita akan membedah tentang beberapa aliran teori belajar, tapi akan tetap didasarkan pada pemikiran, konsepsi, budaya luhur ya bangsa Indonesia, dan konsepsi atau pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini menjadi penyaring atau filter dari pembahasan kita kapanpun gitu ya, supaya tetap akan relevan dengan garis budaya kita sebagai bangsa Indonesia dan tidak akan keluar dari hitohnya, dan dipastikan pendidikan akan kembali ke hitoh. Tetap di channel Transformasi Pendidikan, saatnya kita kembali ke hitoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.